Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di lingkungan saya. Baik, dan mohon maaf, dengan Ibu siapa saya berbicara, Bu? Dengan Ibu Epi Handriani. Oke, Ibu Epi Handriani ini aktivitas serta kesehariannya mungkin seperti apa, Bu? Saya sebagai ibu rumah tangga. Sekarang saya sedang menjabat sebagai Ketua RW 07 di Kelurahan Babakan Ciparai. Baik, saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Salah satunya adalah menurut Ibu atau apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara merupakan sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang dilandasi dengan kecintaan kita terhadap negara. Menurut Ibu, mengapa nih setiap orang itu harus memiliki jiwa bela negara? Kita harus memiliki jiwa bela negara untuk menjaga kedaulatan. Pahlawan kita zaman dulu berperang, berjuang demi kemerdekaan. Untuk sekarang kita juga harus ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik, apa nih yang dapat kita lakukan sebagai bentuk jiwa bela negara, Bu? Yaitu dengan cinta tanah air, membeli produk dalam negeri, kemudian taat pada peraturan pemerintah dan mengikuti pendidikan, terutama pendidikan untuk anak-anak saya. Oke, baik, Bu, saya mengutip kata Ibu barusan adalah tentang pendidikannya, Bu, ya. Nah, kita ketahui ya, Bu, ya, bahwa pembelajaran saat ini mungkin sekolah tidak berjalan secara normal, itu melakukan pembelajaran daring nih. Ibu selaku orang tua dari anak Ibu serta di lingkungan masyarakat ini, apakah mengalami kendala-kendala tertentu dalam pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini? Tentu saja banyak kendala, terutama di lingkungan saya, di lingkungan RW 07. Keadaan ekonomi dari kalangan menengah ke bawah, terutama dalam pengadaan HP dan pembelian kuota, mungkin karena keterbatasan ekonomi, terkadang HP pun dibawa sama orang tua untuk bekerja. Dan masyarakat masih banyak yang gaptek tentang teknologi. Oke, baik. Menurut Ibu nih, solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut atau tentang pembelajaran di saat pandemi ini seperti apa, Bu? Saya berharap sekolah kembali normal, tatap muka, dengan pergi ke sekolah. Tentu saja solusinya khusus untuk di lingkungan masyarakat RW 07 mengadakan internet, fasilitas internet di lingkungan kami dan memberikan edukasi terhadap masyarakat RW 07. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Ya, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, salah satu peserta Latsar CPNS Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa berkaitan dengan bela negara. Selamat siang, Kak. Siang, Kalau boleh tahu, namanya siapa? nama saya Ahmad Jaini, Kalau saat ini pekerjaannya, selaku mahasiswa di Kota Bandung. Terima kasih. Saya ingin bertanya nih, kan kita sebagai warga negara pasti tahu dong seorang mahasiswa itu apa bela negara. Ya, bela negara cukup tahu karena emang kita juga di universitas mempelajarinya. Bagaimana di universitas ada pembelajaran PPKN juga, kita di sana dikasih tahu bagaimana pembelajaran mengenai bela negara, yaitu tentang sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Nah, kalau untuk apa sesuatu yang bisa dilakukan sebagai warga negara untuk aplikasi dari bela negara apa saja ya? Baik. Mungkin kalau misalkan untuk kita selaku mahasiswa untuk mewujudkan ataupun mengimplementasikan terhadap bela negara yang bisa kita lakukan, salah satu yang paling kecilnya itu kita dengan
belajar sungguh-sungguh, terus mencintai produk tanah air kita sendiri, dan kita pun selalu membudayakan terhadap budaya yang ada di daerah sendiri, sehingga kita bisa mewujudkan jiwa bela negara yang ada di tanah air Indonesia kita sendiri. Ya. Terus kalau menurut kakak, mengapa kita kok harus memiliki jiwa bela negara? Oh sangat, itu harus Pak. Karena kalau misalkan jiwa bela negara ini, kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan hilang terhadap rasa cinta terhadap tanah air. Makanya dengan kita memiliki jiwa bela negara ini, maka secara otomatis kita pun akan selalu mencintai terhadap Indonesia yang apa adanya, mulai dari daerah kita sendiri hingga ke daerah yang jauh pun, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita mencintainya dan kita pun mengakuinya, dan kita pun akan selalu menggunakan barang-barang produk yang ada di Indonesia. Nah, sebagai seorang mahasiswa, ini pasti salah satu tugasnya adalah belajar nih. Betul Kak. Belajar itu salah satu aplikasi dari bela negara. Bela negara. Nah, saat ini kan sedang pandemi COVID. Iya. Nah, tanggapan kakak mengenai pembelajaran masa pandemi ini gimana? Kalau misalkan kami dari mahasiswa mungkin merasakan kurang gitu ya, karena kenapa? Berbeda dengan pembelajaran yang offline, kita bisa langsung bertatap wajah dengan dosen, kita pun bisa sharing-sharing secara luas bersama dosen tanpa ada batasan. Iya. Mungkin di pandemi ini kita sangat keterbatasan dengan kurangnya perhatian dari dosennya sendiri, dan kita pun dalam menanggapi suatu persoalan ataupun menanggapi suatu materi perkuliahan kita kurang. Karena kenapa? Karena pada saat pandemi ini kita harus dihadapi dengan teknologi, sehingga kita pun harus melek juga, dan dimana terhadap teknologi ini bukan hanya kita saja, tapi kita berpikirnya terhadap mahasiswa yang lain juga, yang mana mereka juga belum bisa mengikuti pembelajaran. Sehingga menurut saya, di tanggapan saya terhadap pandemi ini ya kurang memuaskan terhadap pembelajaran ataupun terhadap jiwa bela negaranya gitu, terhadap pembelajaran ini gitu Kak. Iya, siap. Nah, satu lagi ya pertanyaan. Nah, kan tadi udah dipaparkan nih ada tanggapan tentang pembelajaran di masa pandemi ini ya. Nah, sekarang kalau menurut kakak bagaimana nih solusinya yang tepat mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, mungkin kalau misalkan solusinya dan sarannya, yang pertama ini di pihak universitas itu mereka bisa lebih memperhatikan terhadap mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ada di pelosok-pelosok sana, mereka kekurangan sinyal ataupun kuota, dan itu menjadi masalah yang urgent gitu. Karena ketika kita nggak memiliki sinyal ataupun kuota, itu akan menghambat terhadap pembelajaran, sehingga mahasiswa yang ada pun mereka nggak bisa gitu mengikuti perkuliahan yang ada, sehingga mereka pun akan akan tertinggal gitu. Ditambah pembayaran UKT yang harus tetap sama tanpa ada pemotongan yang drastis, sehingga kita pun para mahasiswa yang memang korban PHK mereka akan kesusahan gitu, dan itu akan menjadikan kesulitan bagi mereka. Nah, maka dari itu mungkin kita dari mahasiswa mintanya perhatian lebih dari para dosen ataupun dari universitas. Dan yang kedua, mungkin untuk dari universitas sendiri bisa memberikan bantuan terhadap kuota ataupun bisa memberikan bantuan lain, mulai dari bantuan dari UKT yang bisa diperingan lagi, karena dari kita pun banyak juga mahasiswa yang memang kekurangan juga. Terus mungkin solusinya bagaimana? Mungkin solusi untuk saat ini mah kita dari mahasiswa bisa untuk mengikuti saja pembelajaran yang ada tanpa ada unsur pemaksaan ataupun unsur yang lain-lainnya, sehingga kita pun dari mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran secara sukarela dan bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat juga gitu. Dan ditambah juga untuk dosen pun bisa memberikan materi yang interaktif gitu terhadap mahasiswa, sehingga kita pun dari mahasiswa bukan hanya kita melihat dengan satu pandangan, tapi kita pun bisa gitu membawa asyik terhadap pembelajaran yang dibawa dengan secara daring ini gitu, sebenarnya dalam media ini, sehingga kita pun dari mahasiswa tidak terjadi kejenuhan dalam pembelajaran. Mungkin gitu sih dari saya sendiri Kak. Ya, terima kasih Kak atas tanggapan, atas solusi yang berkaitan dengan pembelajaran di pandemi ini. Semoga kita berharap dengan adanya kebijakan dari pemerintah
maka pembelajaran bisa kita cepat kembali kayak yang dulu, kita bisa luring lagi, bisa tatap muka, dan ketercapaian dari tujuan pendidikan itu bisa tercapai 100%. Mungkin itu saja Kak, terima kasih atas waktunya. Kepada semuanya di kemudian wawancara saya dengan salah satu mahasiswa. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya adalah ASN yang bertugas di SDN 208 Binasari. Hari ini mohon waktunya kepada Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan bela negara. Tapi sebelumnya mohon izin untuk Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak dan pekerjaan Bapak. Oke, baik, terima kasih Ibu Eni ya. Insyaallah Bapak akan memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hasan Moktuh, pekerjaan ASN, mengajar di Sekolah Dasar Negeri 208 Sukagali, Luginasari Sukagali, di bidang GPI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Itu semuanya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya langsung ke pertanyaan saja ya Pak ya. Siap. Untuk yang pertama, apakah Bapak mengetahui tentang bela negara? Bela negara yaitu sebuah konsep yang disusun oleh para petinggi-petinggi negara ya, dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan rasa patriotisme, nasionalisme terhadap negara itu sendiri. Sebagaimana kita maklumi bahwa bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu bangsa yang cinta terhadap negaranya. Jadi dengan adanya bela negara tersebut, insya Allah ke depannya akan menjadikan satu wasilah, satu asbab negara itu kokoh, negara itu kokoh tangguh. Namun ketika sebagian atau beberapa elemen dalam negara itu tidak memahami tentang bela negaranya, maka dijamin negara itu akan runtuh. Rasul mengatakan hubbul waton minal iman, cinta negeri di dalamnya adalah pembelaan terhadap negara, itu adalah merupakan daripada orang yang beriman. Itu yang Bapak pahami tentang bela negara secara utuh ya. Dan bela negara ini sebuah konsep juga perilaku, sifat ketaatan, kepatuhan terhadap negara itu sendiri dalam rangka menjalankan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Sudah barang tentu jiwa bela negara ini harus dimiliki oleh setiap warganya. Korelasinya dengan hadis tadi bahwa negara bisa runtuh, negara itu bisa runtuh akibat pemahaman kecintaan terhadap negaranya yang kurang, maka negara tersebut kedepannya bisa tertinggal oleh negara-negara lain, bahkan tidak menutup kemungkinan negara itu yang disebabkan oleh para warga negaranya tidak cinta terhadap negara, ada celah-celah bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain, oleh negara-negara luar yang ingin merebut daripada aset-aset negara, terutama khusus negara Indonesia. Yang konon negara Indonesia ini merupakan satu negara kepulauan yang sangat luas dan besar, dari Sabang sampai Merauke, yang berjajar pulau-pulau, mulai dari pulau-pulau yang kecil sampai pulau-pulau yang besar. Dan bahkan negara Indonesia itu sebagian besar adalah perairan, di mana aset daripada perairan yaitu laut itu sangat besar, yang menyebabkan negara-negara lain itu banyak keinginan untuk memiliki
negara kita. Banyak terjadi dan sudah terjadi beberapa contoh konkret, seperti halnya yang konkret adalah Timur Timur. Ya, sekarang yang menjadi negara Timor Leste. Nah, itu mereka orang luar, terlepas itu daripada sejarahnya dulu, ya, sehingga saat ini terlepas dari Indonesia. Begitupun selain itu juga masih banyak pulau-pulau lain yang saat ini sedang diincar oleh negara-negara lain. Bahkan sudah banyak yang mau ikrarkan untuk melepaskan keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu lebih paham dan di media pun banyak ditayangkan. Ya. Nah, dengan memperkokoh bela negara ini, insya Allah kedepannya kita akan bahu-membahu mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi sebuah negara yang kuat, kokoh dan tangguh. Ini tidak terlepas dari kecintaan pemahaman terhadap bela negara. Maka bela negara merupakan satu hal yang sangat utama dan pertama. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari bela negara. Mungkin sekarang sudah terlihat beberapa perubahan, bahkan perubahan yang sangat signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran berubah secara drastis karena dilakukan secara daring. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Sebelumnya, sebelum ke hal ranah pendidikan, kita maklumi dan kita pahami bahwa COVID-19 ini adalah sebuah ujian, sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan tujuan sudah barang tentu Allah yang Maha Kuasa memberikan ujian ini tidak lepas daripada tujuan. Yang pertama, agar bangsa Indonesia secara keseluruhan sadar, ya, sadar terhadap dirinya, sadar terhadap negaranya, gitu. Karena ini korelasinya dengan pribadi, dengan diri, dengan negara, bahkan dengan dunia, gitu. Dan COVID-19 ini memacu kita melek, ya, melek apa? Melek terhadap apa-apa yang Allah berikan. Ada apa? Jadi timbul satu pertanyaan, kenapa dan ada apa sehingga Allah memberikan peringatan, memberikan ujian melalui COVID-19. Walaupun pada dasarnya dengan ada COVID-19 ini banyak hal-hal yang merugikan. Ingat bahwa dalam kehidupan ini ada dua hal, ya. Allah menciptakan dua hal. Ada laki, ada perempuan. Ada atas, ada bawah. Ada langit, ada bumi, siang dan malam, surga dan neraka. Sudah barang tentu dengan adanya COVID-19 ini Allah juga memberikan hikmah. Ada hikmah positif dan ada hikmah negatifnya. Hikmah positifnya tadi agar manusia sadar terhadap perilakunya sendiri secara pribadi, secara menyeluruh, negara juga ikut sadar apa yang telah dilaksanakan, yang telah diprogramkan dalam hal bernegara, apakah sudah sesuai dengan perintah-perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah positifnya hingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.